Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Wulandari. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika IKIP Widya Dharma Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi bentuk polar. Outline yang saya bawakan adalah sebagai berikut, yakni yang pertama definisi bilangan kompleks, yang kedua fungsi variabel kompleks bentuk polar, dan yang terakhir adalah contoh soal. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks secara geometris direpresentasikan sebagai titik-titik pada sebuah bidang. Bidang yang dipakai mengacu pada sistem koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu horizontal, yakni X atau sumbu real, dan sumbu vertikal, yakni Y atau sumbu imajiner. Berikut adalah fungsi variabel kompleks bentuk polar. Ada Z sama dengan A plus BI menjadi persamaan ke-1, lalu Z sama dengan R cis theta menjadi persamaan kedua, di mana R-nya adalah sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat menjadi persamaan ketiga. Nah, jika persamaan Z ini dikuadratkan, maka menjadi A plus BI kuadrat menjadi persamaan keempat, di mana Z kuadrat berarti adalah sama dengan A plus BI dikali A plus BI yang menjadi persamaan kelima. Lalu jika dihubungkan dengan persamaan kedua, maka Z kuadrat adalah sama dengan R kuadrat cis 2 theta yang menjadi persamaan ke-6. Lalu jika dipangkatkan N, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta yang menjadi persamaan ke-7. Lalu Z pangkat 1 per M sama dengan R pangkat 1 per M cis theta plus 2 pika per M dengan nilai K-nya 0 sampai M-1 menjadi persamaan ke-8. Contoh soal, diketahui 1 plus I akar 3 pangkat 1 per 3, lalu diminta menentukan Z pangkat 1 per 3-nya. Dengan 1 plus I akar 3 pangkat 1 per 3 adalah persamaan ke-9. Langkah yang pertama, kita diminta menentukan nilai A, B, dan M dari persamaan ke-9. Nilai A ini adalah nilai yang paling depan yang tidak diikuti oleh huruf I, sedangkan nilai B ini adalah angka yang diikuti oleh huruf I, dan M ini adalah angka di mana di dalam bentuk pangkat tapi di bawahnya angka 1. Maka dari persamaan ke-9 dapat diketahui nilai A-nya adalah sama dengan 1, nilai B-nya adalah akar 3, dan nilai M-nya adalah sama dengan 3. Langkah kedua, menghitung nilai R menggunakan persamaan ketiga. Berarti R-nya adalah sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, akar 3 kuadrat adalah akar 9 sama dengan 3, maka R adalah sama dengan akar dari 1 ditambah 3, yakni sama dengan akar 4. Nah, hasil dari akar 4 itu adalah 2. Langkah ketiga adalah mencari nilai cos theta dan sin theta. Yang pertama, cos theta adalah A per R, berarti menjadi setengah. Kemudian mencari theta-nya. Theta adalah cos sudut berapa? Yang hasilnya adalah setengah. Nah, yakni nilainya adalah 60 derajat. Atau bisa dituliskan theta-nya sama dengan pi per 3. Lalu sin theta adalah sama dengan B per R. Nah, berarti sin theta-nya adalah sama dengan akar 3 per 2. Atau bisa dituliskan 1 per 2 akar 3. Nah, theta-nya adalah sin sudut berapa? Yang hasilnya adalah setengah akar 3, yakni 60 derajat, maka bisa dituliskan theta-nya adalah sama dengan pi per 3. Kemudian langkah yang keempat adalah mensubstitusi nilai M sama dengan 3 dan theta yang sudah didapatkan tadi, yakni pi per 3 ke persamaan 8. Persamaan 8 adalah sebagai berikut, berarti Z pangkat 1 per 3 sama dengan F pangkat 1 per 3 cis pi per 3 ditambah 2 pika per 3 menjadi persamaan ke-9.
Lalu langkah yang kelima adalah mensubstitusi nilai K sama dengan 0, 1, dan 2 ke persamaan 9. Nah, yang pertama untuk K sama dengan 0 terlebih dahulu, maka nilai K-nya diganti dengan angka 0. Menjadi Z pangkat 1/3 sama dengan 2 pangkat 1/3 cis pi per 3 ditambah 2 kali pi kali 0 dibagi 3. Yang bisa diselesaikan adalah 2 kali pi kali 0 yang hasilnya adalah 0, maka 2 pangkat 1/3 cis pi per 3 ditambah 0 dibagi 3 hasilnya adalah 2 pangkat 1/3 cis pi per 3 dibagi 3. Berarti Z pangkat 1/3 hasilnya adalah 2 pangkat 1/3 cis pi per 9. Yang kedua, untuk K sama dengan 1, maka nilai K yang ada di persamaan ke-9 diganti dengan angka 1, yakni Z pangkat 1/3 sama dengan 2 pangkat 1/3 cis pi per 3 ditambah 2 kali pi kali 1 dibagi 3. Yang bisa diselesaikan adalah 2 dikali pi dikali 1, yang hasilnya adalah 2 pangkat 1/3 cis pi per 3 ditambah 2 pi per 3. Yang hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 1/3 cis pi plus 6 pi per 3 dibagi dengan 3. Yang hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 1/3 cis 7 pi per 9. Yang terakhir, untuk K sama dengan 2, maka nilai K yang ada di persamaan ke-8 diganti dengan angka 2, yakni Z pangkat 1/3 dibagi 2 pangkat 1/3 cis pi per 3 ditambah 2 dikali pi kali 2 dibagi dengan 3. Nah, yang bisa diselesaikan adalah 2 pi dikali 2 yang hasilnya adalah 4 pi, di mana 2 pangkat 1/3 cis pi per 3 ditambah 4 pi per 3 yang bisa diselesaikan adalah pi per 3 ditambah 4 pi, yakni caranya disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Menjadi sama dengan 2 pangkat 1/3 cis pi plus 12 pi per 3 dibagi dengan 3, yang hasilnya adalah 2 pangkat 1/3 cis 13 pi per 9. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi saya lewat WhatsApp maupun lewat email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.